warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Sejurdan Amrullah dengan NIM A11 2022 14505. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan atau mendemonstrasikan project UAS mata kuliah pemrograman sisi klien. Saya berasal dari kelompok A11 4722 dengan dosen pengampunya yaitu Pak Syaifur Rahman. Pada proyek UAS pemrograman sisi klien ini, saya diminta untuk membuat aplikasi yang bertemakan kebencanaan pada kekeringan dengan menggunakan React.js dan menerapkan beberapa konsep berikut. Pada bagian CSS framework, saya menggunakan Tailwind CSS, lalu terapkan konsep props, state, root, Axios, dan konsep Redux. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan bahwa pada pembuatan aplikasi website ini saya tidak menggunakan konsep Redux karena saya kurang menguasai materi Redux. Oleh karena itu, sebagai gantinya saya menggunakan konsep state lifting up yang digunakan agar komponen child atau komponen anak dapat mengakses state dari komponen induknya. Dan juga di sini saya menggunakan API yang dibuat oleh teman saya. Pada API tersebut memiliki beberapa root list atau endpoint, kira-kira sekitar 10, namun saya hanya menggunakan beberapa rootnya, tidak semuanya, seperti semisal endpoint register, login, logout, file, lalu ada method post dari disaster, kemudian update dan delete. Kemudian langsung saja kita ke demonstrasi dari aplikasi yang saya buat. Berikut adalah halaman login, lalu ada halaman register untuk membuat akun. Sebelumnya saya sudah membuat akun dan kita akan mencoba untuk langsung masuk saja menggunakan akun yang sudah saya buat. Setelah berhasil login, maka kita akan diarahkan ke halaman home. Dan ketika kita berhasil login, maka kita akan mendapatkan token CWT yang saya simpan ke dalam local storage. Jika sudah berhasil login dan mendapatkan token, maka kita tidak akan bisa mengakses root index atau login dan juga root register. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan pada halaman daftar berita atau halaman home. Pada halaman home ini saya membuat card untuk menampilkan beberapa daftar-daftar berita yang telah dibuat oleh user. Yang pertama ada lokasi dari berita tersebut, kemudian ada author atau pembuatnya, kemudian ada judul dari berita tersebut, deskripsi, dan isi konten. Jika ingin melihat dari isi konten beritanya, kita tinggal menekan baca selengkapnya, maka akan diarahkan ke halaman detail berita. Di halaman detail berita ini, isi dari konten berita tersebut baru akan ditampilkan. Kemudian pada halaman dashboard, di sini kita akan mencoba untuk melakukan CRUD. Saya akan mencoba menambahkan data baru yang sudah saya siapkan dengan meminta tolong kepada AI ChatGPT. Kopikan judulnya, kemudian deskripsi, lalu untuk konten beritanya, lokasinya
saya akan isikan dengan Jawa Tengah. Lalu saya klik tambah, dan data otomatis akan bertambah pada halaman dashboard, begitu juga pada halaman home atau halaman daftar berita. Kemudian kita akan mencoba untuk mengedit data. Jika saya klik tombol edit pada artikel tersebut, maka form yang sebelumnya untuk menambah data akan berubah menjadi form edit data. Saya akan mencoba untuk mengedit pada bagian lokasi berita. Yang sebelumnya Jawa Tengah akan saya coba untuk isikan dengan Jakarta. Lalu saya tekan sebelumnya Jawa Tengah, lalu akan saya coba untuk menekan edit, dan otomatis akan berubah lokasinya menjadi Jakarta. Begitu juga pada bagian home. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagian dashboard. Pada bagian dashboard ini, tidak semua user dapat mengedit dan menghapus semua berita. User hanya dapat mengedit dan menghapus berita oleh yang beritanya dibuat oleh user itu sendiri. Saya akan berikan sebagai contohnya. Saya akan memasukkan akun yang tidak memiliki berita sama sekali. Pada akun ini belum pernah membuat berita sama sekali. Terlihat dari autornya semuanya yaitu Yuda Sejordan. Dan pada bagian dashboard pun user dari Yuda ini tidak dapat melakukan edit maupun delete pada berita yang dibuat oleh Yuda Sejordan. Saya akan kembali menggunakan akun Yuda Seji. Lalu kita kembali pada bagian dashboard. Pada bagian dashboard ini kita tinggal melakukan fitur hapus. Untuk fitur hapus atau delete ini saya belum buat, karena untuk penugasan dari UAS project ini diminta untuk melakukan live coding, maka saya akan membuat fitur hapus atau fungsi hapusnya sekarang. Kita akan masuk ke source code kita, kemudian saya akan masuk pada halaman dashboard, dan kita cari komponen dari newscard. Ada di bagian bawah sini. Lalu pada komponen button hapus ini saya akan panggil propsnya, yaitu double klik. Pada komponen button saya menggunakan property on click dengan value nya yaitu props yang saya buat yang pertama header click. Lalu saya panggil di sini yang akan menjalankan fungsi delete news yang parameternya yaitu disaster dari disasters yang kita map. Lalu kita representasikan per itemnya yaitu disaster tanpa S atau singular. Lalu kita tangkap value ID-nya. Di sini fungsi delete news belum kita buat, oleh karena itu kita akan buat sekarang. Di bagian sini kita akan buat menggunakan arrow function sinkronus menerima parameter ID. Kita buat try catch, kita panggil await. Setelah itu kita panggil dari Arsios dan melakukan metode
fungsi, kita akan mencoba untuk menghapus data berita yang barusan kita tambah sebelumnya. Saya tekan hapus, maka data berita yang baru kita bikin akan otomatis terhapus. Begitu juga pada halaman home, data berita yang berlokasi di Jakarta sebelumnya sudah terhapus. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.